Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sekarang sudah hari Kamis ya, 6 November 2025, tepatnya jam setengah 5 ini kita sudah memasuki segmen Beranda Islami. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG di sore hari ini. Dan sore hari ini Pak Ustadz ini mengangkat sebuah tema yang merupakan terkait dengan bulan November juga nih ya, pahlawan hari ini untuk tema di sore hari ini. Ya. Nah ini mungkin buat Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak untuk tema kita di sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Momo, mitra sekalian. Ya, jelang 4 hari lagi kita memasuki tanggal 10 November, di mana tema sebelumnya, 2 pekan sebelumnya kita bicara tentang narasi hidup. Tentu ini sangat berkaitan Mbak Momo, jadi kayaknya kita ini kok kadang-kadang tidak ada efeknya ya ketika melalui sebuah peristiwa tanggal penting lah ya istilahnya. Iya. Yang kadang-kadang mungkin jadi kesannya rutinitas saja, sudah hafal upacara Hari Pahlawan. Iya. Nah tentu saja kita tidak boleh hanya sekedar itu. Adanya peringatan-peringatan termasuk tanggal 10 besok itu, Mbak Momo, mitra sekalian, tentu memiliki sebuah makna yang sebaiknya memang kita pahami, supaya kemudian peringatan-peringatan itu punya efek terhadap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pahlawan hari ini. Kita mengenal dalam sejarah, Mbak Momo, ada pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini bisa berangkat dari para pejuang yang melawan penjajah waktu itu. Ada yang berlatar belakang nasionalisme, ada yang berlatar belakang agama, khususnya agama Islam misalnya, tokoh-tokoh yang sebagaimana kita kenal, ya, ada tokoh-tokoh yang terkait dengan pergerakan, perjuangan kemerdekaan misalnya, ada bahkan tokoh yang khusus terlibat dalam proklamasi, sehingga disebut dengan pahlawan yang terkait dengan proklamasi. Nah, selain pahlawan yang sering kita hafal sejak kecil, Mbak Momo mungkin bisa mengingat ada namanya Diponegoro, ada namanya Cuk Nyadin, Patimura, yang terkait perang lah ya, itu kelihatannya sangat Imam Bonjol. Saya itu waktu kecil itu seneng gambar itu Diponegoro sama Imam Bonjol. Pakai sorban gitu ya Pak Ustadz. Kayaknya kok itu sebuah seorang tokoh yang memang hebat gitu ya, dengan senjatanya termasuk yang Patimura misalnya, masih ingat ya. Tapi kalau Patimura itu yang terbayang di uang seribuan, uang seribuan yang lama. Uang seribuan yang lama, iya Pak Ustadz. Ya, itu tentu saja kayak memberikan kita sebuah pesan ya. Kira-kira kalau kita lihat sosok seorang Diponegoro itu seperti apa. Begitu juga ada tokoh-tokoh yang mungkin tidak langsung secara fisik ya, tapi lebih ke pemikiran ya. Iya. Ada tokoh-tokoh seperti Agus Salim, ada Muhammad Natsir, ada Hasyim Asy'ari, ada Ahmad Dahlan terkait gerakan sosial ya, keagamaan, ada Hos Cokro Aminoto gitu ya. Dan yang lain-lain. Nah, tentu ini bahasa kita ya kira-kira kontekstualisasi dari semangat kepahlawanan mereka yang sudah dicatat dalam sejarah itu hari ini seperti apa? Apakah sudah tidak ditemukan lagi pahlawan karena sudah tidak ada perang melawan Belanda? Meskipun perang ya boleh jadi ya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi perang lagi ya kan? Iya Pak Ustadz. Cuma perang hari ini tentu saja berbeda konteksnya. Ya, oleh karena itu mitra sekalian, supaya kita punya semacam semangat barangkali dari peristiwa-peristiwa penting yang sering kita peringati, termasuk Hari Pahlawan yang kurang 4 hari itu, tentu sebaiknya kita mencoba mengaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Iya. Pahlawan itu sesungguhnya tidak harus yang tercatat dan diberi gelar.
Mereka-mereka yang dikenal oleh publik rakyat sebagai seorang yang berjasa di sebuah komunitas atau sebuah segmen ya, atau apa bahasa kita ya, sebuah lapisan masyarakat tertentu juga patut dianggap sebagai pahlawan. Misalnya ada tokoh-tokoh seperti kalau di buruh itu terkait dengan itu, kalau nggak salah kalau namanya Marsina. Iya. Ada kalau di dunia jurnalistik itu Udin, Munir itu ya. Kalau Munir itu di bidang HAM gitu ya. Oh iya. Meskipun mereka belum ditahbiskan sebagai pahlawan, tapi mereka juga cukup pantas untuk kita semacam juluki sebagai pahlawan. Nah, hari ini kira-kira seperti apa? Itulah menurut saya perlu kita lihat bagaimana sesungguhnya makna pahlawan dalam agama kita. Intinya tentu saja pahlawan itu orang-orang yang telah menunjukkan dedikasinya, mereka betul-betul berkorban bukan demi materi, bukan demi popularitas, bukan demi konten, bukan demi viewer yang sekarang hari ini kita bisa saksikan. Barangkali kadang-kadang ada orang berbuat baik, bagi-bagi langsung di-share kayak gitu. Tentu saja ya kita nggak bisa menghakimi bahwa itu ikhlas atau tidak ya, tapi ya wallahu a'lam. Tapi intinya para pahlawan di masa lalu itu tentu saja lebih disemangati atau didorong oleh rasa keikhlasan, pengorbanan, keteguhan gitu dalam ya bisa jadi menegakkan kebenaran gitu ya. Yang itu memang dulu sangat kental dalam sebuah perang melawan penjajah. Tapi apakah hari ini tidak ada pahlawan lagi? Nah, tentu saja kita juga sering dengar kan ya Mbak Momo, ada pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti guru ya. Itu sebenarnya sebuah ekspresi, aspirasi atau apresiasi maksud saya tepat terhadap profesi yang istilahnya berjasa bagi kehidupan manusia. Kita ini kalau tidak diajar oleh guru SD kita nggak mungkin seperti sekarang ini misalnya. Betul. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa di mana waktu itu guru, kalau sekarang lumayan sejahtera lah ya, tapi waktu kita kecil Mbak, guru itu gajinya pas-pasan, apalagi mereka-mereka yang belum diangkat PNS oleh negara itu luar biasa. Ada yang gajinya sebulan cuma mungkin 250 ya. Di bawah itu juga ada luar biasa itu. Sampai sekarang mungkin masih ada ya. Masih tidak ada sampai ke UMR. Kalau UMR itu di Purwokerto itu kan sekitar 2,2 ya. Sekitar itulah 2, ya. 2,2. Kayaknya itu kalau bagi guru yang honorer itu sudah luar biasa. Betul. Kayaknya sekolah itu jarang yang mampu sampai UMR begitu. Nah, tapi mereka betul-betul tulus ya menjalankan profesinya. Itu juga kita sebut pahlawan, yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, intinya mitra sekalian, mereka-mereka yang berjuang memberikan manfaat ya, memberikan sebuah dampak bagi masyarakat, itu sebenarnya layak dikatakan sebagai pahlawan. Itulah pahlawan sejati sebenarnya. Intinya waktunya itu kayak dihabiskan untuk orang lain, untuk ngajar ngaji misalnya, untuk peduli terhadap mereka-mereka yang tidak mampu misalnya, mencari donasi tapi kemudian betul-betul disumbangkan kepada mereka yang makan saja susah. Ada pejuang namanya pejuang nasi bungkus. Itulah, jadi pahlawan itu diukur dari sebuah dampak, manfaat, dan itu diinisiasi oleh orang yang tadi, yang kita sebut dengan orang pahlawan tadi. Selama mereka ikhlas ya. Tentu kalau ikhlas urusan dia ya. Tapi kan kita bisa merasakan, menilai ini kayaknya ikhlas nih. Kira-kira gitu. Dengan pengorbanan yang luar biasa, bahkan dia tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan gaji dari tindakannya itu. Itulah yang kalau dalam hadis itu disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita ini bisa secara istilah itu, meskipun kita tidak meminta ya, siapapun kita, selama kita menjadi orang yang punya manfaat di masyarakat ya, ya meskipun levelnya tidak harus nasional ya, mungkin di level masyarakat kita terdekat, itu juga menurut saya meneladani kepahlawanan. Jadi mitra sekalian, kita hidup ini narasinya bukan sekedar
untuk cari makan, untuk senang-senang diri sendiri, keluarga, selesai. Kita harus punya semacam cita-cita besar, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan untuk masyarakat banyak. Itulah pahlawan sebenarnya. Oleh karena itu, mitra sekalian, saya mengajak kita semua, ya tentu dengan dinamika masing-masing, dengan kondisi hidup masing-masing, ya tentu tidak harus yang besar-besar ya. Selama kita kemudian mencurahkan waktu untuk kebermanfaatan kita di masyarakat dalam bidang apapun itu, Mbak. Entah itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang apalagi Mbak, sosial gitu ya. Tentu itu juga layak sebenarnya secara tidak langsung, meskipun dia tidak meminta itu. Tapi itu kepahlawanan yang bisa kita lihat hari ini. Nah, tetapi sebenarnya memang kadang-kadang seolah-olah pahlawan itu harus berjuang. Kalau dalam agama kita mungkin sering disebut dengan berjihad secara fisik gitu ya, perang secara fisik. Ternyata tidak. Ya. Jadi ketika kita berjuang dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya, kita punya ilmu, kemudian ilmu itu dikembangkan menjadi ahli, dan kemudian ilmu itu menghasilkan sebuah manfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Mungkin dengan amal kita, amal nyata. Mungkin orang tidak terlalu pintar, Mbak, tapi dia bisa menginisiasi sebuah amal yang kita sebut amal sosial, yang itu bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh banyak orang. Entah mungkin mereka-mereka yang makan siang, ya mereka kemudian tidak bisa gara-gara ada warung gratis, kita kemudian mereka-mereka yang berprofesi di jalan seperti tukang becak, para penarik ojek, para macam-macam itu, yang mereka-mereka yang memang hidupnya di jalan itu bisa makan ya secara memadai. Itu juga bisa dikatakan punya bisa disebut sebagai pahlawan hari ini. Atau mereka-mereka yang berjuang dengan bahasa kita mungkin keteguhan moral ya. Di bidang hukum misalnya mereka bersuara ya. Bagaimana misalnya kalau ada sesuatu yang menyimpang, kejelekan, kezaliman yang dilakukan oleh para mungkin penguasa atau para ya bahasa kita mungkin ya para oligar. Ini mungkin sudah levelnya politik nasional ya. Itu juga bisa dikatakan pahlawan ya. Jadi selama memang tadi, jadi kita sungguh-sungguh betul-betul karena berjuang untuk memperbaiki masyarakat kita, dan itu karena Allah. Ya, itu sebenarnya termasuk berjuang di jalan Allah. Jadi berjuang di jalan itu harus yang bahasa kita jihad yang sebenar-benarnya. Ya, jadi tidak harus kemudian jihad itu dimaknai secara fisik dengan mengangkat senjata. Nah, itulah yang kalau dalam agama kita disebut dengan jihad fisabilillah. Jihad itu berjuang. Maka ada istilah pahlawan perjuangan. Nah, berarti mereka yang sudah berjuang di masa lalu sesuai dengan tantangannya waktu itu. Mempertahankan hak kehormatan bangsa, itu kan, dari penindasan, dari penjajahan, itulah mereka-mereka yang disebut dengan jihad fisabilillah. Itulah mereka yang hari ini kita kita kenal sebagai pahlawan. Tapi hari ini bagaimana? Kalau mereka yang sekarang hari ini dicatat dan dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional, pahlawan apalah bahasa kita. Hari ini apa yang kita yang masih hidup ini kira-kira apa bentuknya? Ya bisa jadi kita berjuangnya bukan melawan musuh yang nyata seperti penjajah ya, bukan nyata ya, yang kelihatan. Ya. Sebenarnya kelihatan tapi tidak begitu merujuk pada figur atau sebuah kelompok ya. Iya betul. Apa itu misalnya kita berjuang bagaimana masyarakat kita itu bebas dari kebodohan, dari buta huruf, dari kemiskinan, dari ketidakadilan sosial. Seorang pengacara yang membela misalnya rakyat kecil itu ya, kemudian di pengadilan dia bisa memenangkan karena dia tidak bersalah dan seterusnya, itu juga termasuk pahlawan. Jadi apapun bidang kita, apapun passion kita itu bisa bahasa kita ya, kita tidak harus kepingin jadi pahlawan, tapi maksudnya itu bisa menjadi medan juang kita yang kemudian secara tidak langsung kita itu sebenarnya punya semangat kepahlawanan. Itulah yang disebut dengan pahlawan hari ini. Selama tadi kita betul-betul niatnya ikhlas, bukan demi pujian, bukan demi meraih penonton konten, ya, tapi betul-betul demi kebenaran, demi kepentingan masyarakat banyak. Tentu saja itu adalah
harus dilandasi dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah semangat kepahlawan yang harus kita miliki dalam perspektif kita sebagai seorang Muslim. Begitu Mbak pengantar dari saya, nanti kita teruskan. Oke, baik Mitra Lovers, sangat menarik sekali untuk tema kita di sore hari ini. Untuk kalian yang ingin bergabung, bertanya mengenai tema kita di sore ini, silakan melalui 621 621 atau melalui WhatsApp di 0813 2615 1049. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Commercial break. Kita kembali di 104.9 Mitra FM All Day All Hits, masih dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini Mitra Lovers dengan tema pahlawan di hari ini. Nah Pak Ustadz, kita sapa dulu yang sudah bergabung untuk bertanya ya Pak Ustadz. Ya silakan. Baik, yang pertama ini ada Mbak Nunu ya. Ya. Nah Pak Ustadz, apakah anak-anak yang berbakti dan mengurus orang tuanya ketika sudah memasuki usia lansia sampai tidak menikah bisa disebut pahlawan? Ya, kalau kita maknai tadi, sebenarnya sejatinya pahlawan itu intinya mereka yang melakukan sesuatu yang berdampak, bermanfaat buat banyak orang. Tapi kalau khusus ini ya berarti ya secara tidak langsung bisa juga, tapi dia levelnya keluarga. Ya, jadi itu termasuk sebuah pilihan hidup yang menurut saya dilandasi oleh semangat kepahlawanan karena berani berkorban waktu, berkorban kepentingan pribadi dan seterusnya. Jadi termasuk bagian dari itu. Artinya keluarga ini kan prioritas. Ketika kita disuruh membantu itu membantu yang terdekat. Tapi bukan berarti karena kita fokus ke keluarga kita tidak mungkin sama sekali tidak memikirkan kanan kiri lingkungan kita. Ya mungkin dalam bentuk lain kalau mungkin keluarga membutuhkan kehadiran kita fisik, waktu dan sebagainya, tentu kita bisa bermanfaat di tempat lain atau di tetangga kita dalam hal apa. Misalnya lewat donasi atau apa kalau Anda mampu. Tapi pilihan untuk mengurus orang tua itu adalah sebuah jihad juga itu. Perjuangan yang luar biasa. Jadi jawaban saya ya itu pahlawan keluarga. Kira-kira begitu. Oke, baik. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ian, Pak Ustadz. Tapi ini di luar tema katanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya di luar tema tentang sholat nih Pak Ustadz. Saya bukan orang yang baik-baik banget, tapi pengen komitmen untuk tidak meninggalkan sholat. Pertanyaan saya nih Pak Ustadz, kadang ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, akhirnya melewatkan salah satu sholat wajib. Itu apakah wajib diganti dan bagaimana nih doanya serta batas waktunya? Terus bagaimana maksud dari sholat yang tumaninah? Silakan Pak Ustadz. Baik, kita mulai dari yang belakang dulu ya. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu intinya begini Mbak. Kita ketika sholat itu jangan tergesa-gesa, jangan apa bahasa kita itu kalau itu kayak gerakannya itu nggak mantap gitu. Jadi misalnya ruku belum ruku betul sudah bangun lagi. Itu namanya nggak tumak ninah. Jadi tumak ninah itu intinya ya tenang sejenak. Jadi kalau ruku ya berarti posisinya seperti siku-siku itu. Iya. Kepalanya kemudian rata dengan punggung kita, tangannya juga di lutut kita itu ya. Itu namanya tumak-ninah. Baru mengatakan atau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ada yang menambah wa bihamdi. Iya. Itu namanya tumak-ninah. Jadi jangan belum tadi tangannya belum di lutut, kepala sama punggung belum rata, itu sudah bangun lagi. Itu namanya nggak tumak-ninah. Jadi berdiri tenang sejenak ketika kita melakukan gerakan sholat. Ketika kita misalnya takbir Allahu Akbar, begitu kita mengatakan terus sedekat, jangan langsung baca doa. Tenang dulu, baru Allahu Akbar kabir atau Allahumma ba'id baini wa baina, baca itu ayat kita, ya kan? Begitu kita ruku Allahu Akbar, jangan langsung subhanallah, tenang dulu, tenang, tangannya mantap gitu, ambil nafas ya, baru pada subhana rabbiyal azim. Terus sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kira-kira begitu. Berarti kalau nggak tumaninah berarti termasuk tidak sah sholatnya, karena tumaninah itu bagian dari rukun sholat. Ya. Tentu tumaninah di sini maknanya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Artinya tenang sebenarnya.
menghadirkan, ya agak dekat dengan khusyuk juga kalau di luar yang fisik. Menghadirkan Allah dalam hati kita. Kita sadar sedang berdiri di hadapan Allah. Menikmati setiap bacaan dan gerakan, tidak tergesa-gesa. Itulah tumanina. Mengosongkan pikiran dari urusan dunia agar hati kita itu hanya tertuju. Ini memang butuh latihan ya, tidak gampang memang. Jadi sholat seperti inilah yang tumanina, dan itu biasanya melahirkan rasa khusyuk. Kita kayak di hadapan Allah itu kayak merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan ada kedamaian dalam sholat kita itu. Ya, jadi kalau tumanina secara spiritual atau secara batin itu ada dekat dengan istilah khusyuk. Nah, jadi itu kira-kira ya latihan lagi-lagi. Latihan, kalau bisa tahu artinya itu lebih bagus setiap doa yang kita lafalkan. Ya, kalau ditanya sejenaknya kapan? Allahu Akbar. Ya kira-kira beberapa detik lah, mungkin 1-2 detik. Ya. Baru kemudian baca doa. Resapi makna bacaan, jangan hanya melafalkan, tapi apa inti dari doa itu. Ketika kita mengatakan, Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihlah aku. Ya. Tentu tidak harus perkata ya, tapi secara umum kita sedang apa sebenarnya. Iya. Ketika bicara atau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita dalam hati, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kayak gitu-gitu. Intinya jangan tergesa-gesa kalau ngejar imam atau ngejar waktu. Memang kadang-kadang imamnya kalau yang terlalu banter itu juga kurang tumanina kita itu. Ya, ya boleh kita memilih masjid yang kira-kira nggak usah yang banter-banter, entah itu sholat tarawih, sholat wajib, itu kadang-kadang memang kadang ada imam yang kayaknya membuat kita sulit tumanina. Nah, mungkin kayak gitu kadang-kadang. Ya nggak masalah, kita cari yang kira-kira pas kalau pas jamaah gitu ya. Baik Ustaz. Yang kedua apa tadi? Tadi ini yang kalau misalnya meninggalkan salah satu sholat wajib. Mengganti sholat. Bagaimana caranya atau bagaimana doa? Iya, dan batas waktunya itu gimana Pak Ustadz? Jadi sebelum ke situ, intinya sholat itu adalah kewajiban utama seorang muslim. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itunya kita mauquta. Jadi sholat kewajiban yang disebut sholat maktubah. Kita mauquta. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang yang sudah diberi waktu, ditentukan waktu-waktunya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga, karena sholat itu kalau dalam hadis itu disebut dengan tiang agama. Ya. Nah, kalau kita tertinggal karena lupa, ya misalnya tertidur atau karena uzur syar'i, misalnya kondisi misalnya yang kira-kira kita jadi tidak sholat, misalnya kalau yang kaum perempuan karena menstruasi misalnya. Iya. Maka nanti kalau yang saat kita sedang itu, kita misalnya sudah suci tapi belum sholat, pas sholat misalnya sudah suci jam 4, kan masih menangi waktu asar. Ya kan? Atau misalnya menjelang asar kita sudah selesai, masih waktu zuhur. Nah, kita kemudian nggak sempat zuhur karena mungkin harus membersihkan dan sebagainya. Akhirnya sholat zuhurnya harus diganti kan? Iya. Nah, sholat zuhurnya diqodho namanya. Itu namanya uzur syar'i. Kalau tertidur, bangunnya jam 9 pagi misalnya. Ya sudah sholat subuh 9 pagi nggak apa-apa. Kalau bangunnya jam 7, ya kan, subuh 12 kan, jam 7 bangun. Terus gimana? Ya sudah sholat jam 7, sholat subuh. Nah, begitu ya. Kalau itu yang tidak sengaja. Pertanyaannya, kalau bagaimana kita meninggalkan dengan sengaja? Ini harus saya jawab secara jujur ya. Jadi kalau meninggalkan dengan sengaja itu termasuk dosa besar. Tapi alhamdulillah kalau masih merasa menyesal. Nah, itulah yang penting. Ya. Intinya besok-besok jangan sampai meninggalkan. Kalaupun meninggalkan karena misalnya sistem kerja ya di tempat kerja kita, kan kita bisa menyampaikan. Kalau perusahaan kita itu melanggar, kita bisa melaporkan kok. Tapi kalau sebelum dilaporkan ya kita ngikut terpaksa, ya sudah, berarti nanti dijamak juga boleh, nggak apa-apa. Memang
tidak diizinkan, ya kan? Misalnya seperti itu. Tapi jangan sampai sengaja. Itu kata kuncinya. Nah, kalau kita sudah menyesal, gimana pingin mengganti? Ganti. Mengkodok namanya. Sebagai bentuk taubat dan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kapan waktunya? Ya misalnya gini, misalnya kita sudah ninggalin sholat tuh setahun. Nggak sholat. Sekarang kita sadar nih. Diganti. Caranya gimana? Didobel sholatnya. Ini sholat asar nanti biasanya. 2 kali asarnya. Oh, Iya. niatnya gimana untuk? Ini seperti biasa sholat gitu aja. Sholat asar ya. Dalam hati niat untuk mengkodok yang ditinggalkan. Oh gitu, baik. Maghrib juga begitu. Atau pas malam itu ditambah misalnya 5 waktu dibayar sholat. Oh berarti langsung kayak gitu boleh ya Pak? Boleh. Ah. Cuman kan terlalu banyak kan capek nanti. Ya mengikuti waktu sholat dan kita sempat ya, tidak ada sesuatu yang keperluan yang harus segera itu. Ya diganti caranya. Oke. Kalau ninggalin seminggu ya diganti seminggu itu dihitung. Subuhnya ya minimal dicicil lah ya. Sholat subuh sekali, nanti zuhur. Berarti kan sholat subuhnya 2 kali nih untuk yang sekarang sama yang dulu yang ditinggali. Kira 7 hari ya berarti 7 hari kali. Selama 7 hari itu kita subuhnya 2 kali. Berarti kalau selama mengganti itu Pak Ustadz misalnya kan ada sholat sunnah nih. Nah itu gimana? Wajib kodo dulu berarti baru sunnahnya dilakukan? Ya sunnah dulu juga boleh. Oh gitu. Nah, yang penting masih di waktu subuh. Oh iya. Tapi kalaupun mau diborong juga nggak apa-apa. 10 sholat sekalian. Ya. Oke. Tapi sebaiknya ngikuti waktunya. Oh baik. Begitu kira-kira. Oke, Mas Ian semoga ya pokoknya sholat saja, ya niat kodo gitu aja. Baik. Sama, rukunnya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama. Nggak perlu baca-bacaan khusus itu. Cuma memang kalau tertinggal beberapa sholat ya sebaiknya diurut. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Kalau tidak sesuai dengan waktunya. Baik. Beranda Oke. Pak Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk dari Mas Ari di Kedung Banteng. Assalamualaikum. Izin bertanya mengenai tema beranda Islami di sore hari ini. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai kepahlawanan seperti kejujuran, keadilan, dan rela berkorban atau itsar sangat dijunjung tinggi. Nah, bagaimana generasi Muslim saat ini dapat menerapkan nilai-nilai tersebut supaya bisa ngelawan tantangan modern seperti korupsi, hoaks, dan juga individualisme? Terima kasih. Wah, ini detail banget nih Pak Ustadz. Dari Mas Ari di Kedung Banteng. Luar biasa ini. Jawabannya ya diterapkan. Jawabannya diterapkan dari diri sendiri. Jangan mengharapkan orang lain tapi kita nggak mulai. Kita mulai saja menjadi orang jujur itu seperti apa. Ngikuti apa, ya memperjuangkan keadilan. Ya pokoknya kita berjuang lah. Bagi kita yang bisanya ngomong dalam pengertian punya kemampuan lisan, gitu. Boleh silakan. Sesuai dengan profesi kita. Jadi kita menerapkan dari hal-hal yang kecil. Ya. Misalnya kejujuran di mana, misalnya di keuangan RT misalnya. Tanggung jawab. Jangan sampai keuangan masjid RT kemudian digelapkan. Nah, itu korupsi juga kan. Nah, jadi jangan yang mikir yang negara-negara besar, yang pemerintahan besar dulu. Yang uangnya banyak triliunan, enggak. Dari hal-hal yang kecil. Nah, itu menurut saya bisa kita terapkan. Tapi yang jelas intinya kita harus saling menopang. Saling mendukung. Enggak bisa sendiri memang ya. Kita harus cari circle yang memang siap komitmen seperti itu. Nah, begitu juga di keluarga. Jadi intinya ya kalau Anda masih ngerasa muda ya, kita terapkan dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya budaya antri gitu ya. Bagaimana supaya kita tetap menjadi orang yang mau ngantri misalnya. Kemudian jujur, kemudian tidak menggelapkan sesuatu yang bukan hak kita misalnya. Ya gitu aja. Cuma memang jangan karena pingin disebut orang. Harus betul-betul tulus ya, kita berbuat sesuatu kebaikan, ngajak orang, menginisiasi misalnya nilai-nilai yang tadi, pengorbanan, peduli dan seterusnya. Itu memang ya kadang-kadang ada orang yang cuma udahlah saya mah nggak ikut, saya nyumbang saja. Ya boleh nggak apa-apa. Sudah
nyumbang tidak, jadi panitia juga tidak, ngajak tidak. Nah, terus kita pahalanya dari mana? Baik. Ya, begitu. Nah, biasanya kalau kepahlawanan ya tidak hanya sekedar di belakang, dia itu di depan, memimpin. Iya. Memimpin, menginisiasi, kemudian menggerakkan. Itulah pahlawan sebenarnya. Baik. Tidak kemudian mikir diri sendiri. Begitu, Mbak. Oke Mas Ari, semoga terjawab ya untuk pertanyaan di sore hari ini. Nah Pak Ustadz, saya juga ingin tanya nih sebenarnya. Ya. Nah kalau misalnya mungkin Pak Ustadz pernah nonton film Robin Hood ya Pak Ustadz. Ya. Nah itu kan dia tuh dianggap pahlawan nih untuk di dalam lingkungannya dia. Sementara kan dia mendapatkan yang dia bagikan ke kelompoknya saat itu adalah dari hasil curian atau jarahan. Nah pada saat seperti ini kan kadang ada yang seperti itu Pak Ustadz. Dia itu terpaksa melakukan hal yang tidak baik, tapi untuk dibagi-bagikan ke banyak orang. Nah itu dia dianggap pahlawan oleh komunitas atau kelompok orang seperti di sekitar dia. Nah itu gimana nih Pak Ustadz? Kalau memang yang dicuri, yang dirampok itu memang benar-benar orang yang zolim, kan? Orang-orang yang mungkin kalau sekarang kan sudah ada sistem ya. Kalau itu kan zaman dulu ya, yang sifatnya masih primitif ya. Belum ada hukum, belum ada aparat yang bertugas. Iya. Untuk sekarang tentu saja harus hati-hati. Nggak bisa seperti dulu, seperti zamannya Robin Hood. Kan waktu itu memang masih mungkin zaman kerajaan ya, belum ada aparat ya. Sekarang menurut saya ya harus hati-hati. Pastikan kita tidak melanggar hukum juga. Apalagi saya membunuh. Wah, jangan, itu kan kayak kehidupan yang memang masih rimba lah ya. Iya. Ya mungkin dalam bentuk lain ya. Kan kita sekarang ada namanya undang-undang nanti kalau nggak salah ya sedang dibahas itu perampasan aset. Jadi aset-aset koruptor itu akan dikembalikan negara, akan dirampas oleh negara. Ya. Nah nanti dikembalikan ke rakyatnya dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk bantuan sosial kayak gitu. Ya kalau secara maksudnya kan sama ya, cuma kan caranya berbeda. Jadi maksudnya kan gitu. Jadi mereka jangan sampai yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, jangan sampai. Tapi kalau negara nggak berfungsi, terjadilah yang di Sri Lanka. Sri Lanka betul ya? Di India apa ya Pak Ustadz? Iya di Sri Lanka kemarin. Iya. Yang menterinya sampai. Iya. Iya betul. Itu karena pemerintahnya terlalu tidak berjalan, hukumnya nggak berjalan, akhirnya terjadilah seperti itu. Itu sadis banget. Ya banget. memang itu ongkos yang memang harus dibayar ketika sebuah negara itu pemerintahnya tidak adil. Kalau kita merasa masih bisa dengan menempuh jalur-jalur yang ada ya kita pakai jalur-jalur yang ada saja. Jangan sampai menjarah seperti itu. Nah ya itu maksud saya tuh Ustadz. Iya. Oh baik. Gitu kira-kira. Iya oke. Baiklah. Itu di Mitra Lovers. Kita lanjutkan lagi atau kita jeda dulu sebentar ya Pak Ustadz ya? Boleh jeda dulu. Dan Mitra Lovers jangan kemana-mana, tetap stay tune dalam segmen Beranda Islami. Commercial break. Baik Mitra Lovers, kita lanjutkan lagi tentang pembahasan tema kita di sore hari ini. Masih bersama Pak Ustadz ya di sore hari ini. Silakan Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk tema kita di sore hari ini. Baik Mbak Momo dan sekalian, jadi sekali lagi dengan momen jelang Hari Pahlawan ini kita bisa mengambil semacam ibroh bagaimana sebenarnya apa yang bisa kita tiru dari semangat para pahlawan itu dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain tadi bahwa kita harus berangkat dari keikhlasan ya, bukan berjuang demi pujian tapi demi mungkin kemerdekaan, kebenaran, pokoknya demi Allah lah, kira-kira begitu. Iya. Kemudian kita juga harus tawakal. Jadi ketika kita berjuang itu harus yakin bahwa keberhasilan itu datang dari Allah, bukan semata dari kekuatan kita. Ya mungkin zaman dulu ya kekuatan senjata. Kalau sekarang kekuatannya ya mungkin kekuatan usaha kita, ilmu kita. Ya. Tapi ingat bahwa yang menentukan keberhasilan perjuangan kita itu hanya Allah. Kemudian juga jangan lupa dalam perjuangan itu misalnya kalau kita lihat para pahlawan yang dulu itu, salah satu nilainya selain keikhlasan, tawakal, mereka juga menjalin ukhuwah persaudaraan.
Jadi waktu itu para pejuang itu kayak bersatu melampaui perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan daerah, ya kan? Sehingga mereka bisa kuat menghadapi penjajah itu. Kemudian juga misalnya cinta tanah air. Nah, itu termasuk yang bisa kita teladani dari para pahlawan itu. Karena dengan, ya tentu saja cinta tanah air termasuk bagian cinta kita kepada Allah, ya. Karena memang kita harus mempertahankan di mana kita tinggal, kira-kira begitu. Nah, kira-kira kalau kemudian ketika kita menyanyikan ya Indonesia Raya, itu kan bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita. Hubbul waton minal iman, kata Hasyim Asy'ari itu. Jadi cinta tanah air itu bagian dari keimanan kita. Tapi itu bukan sekedar emosi, tapi itu bagian dari tadi. Jadi ketika kita nyanyi itu bukan hanya emosi dalam pengertian nangis itu, bukan, tapi betul-betul bagi seorang muslim itu manifestasi iman kita dan tanggung jawab sosial kita. Nah, pertanyaan kemudian sekali lagi, gimana kita memaknai atau menjadi pahlawan di zaman sekarang ini? Yang jelas pahlawan itu tidak harus mengangkat senjata, tapi agama kita mendorong kita untuk menjadi pahlawan di bidang masing-masing. Misalnya kalau guru, ya berarti dia pahlawan dalam mendidik anak didiknya dengan ikhlas. Itu pahlawan ilmu berarti. Ilmuwan, dosen, akademisi, ya itu dia bisa menjadi pahlawan dengan cara mungkin mendidik generasi, ya, mahasiswa atau siswanya kalau guru, dengan semangat ilmu pengetahuan. Kalau petani, petani itu misalnya ya berarti dia bekerja menghidupi rakyat Indonesia kan. Coba kalau nggak ada yang mau jadi petani, kita makannya gimana? Berarti dia pahlawan pangan, Mbak. Kalau aktivis, ya mereka-mereka yang memperjuangkan keadilan, kepemerataan, ya, termasuk misalnya kalau ada hal-hal yang merugikan masyarakat, dia kemudian bersuara, gitu ya. Itu berarti dia pahlawan sosial. Termasuk misalnya hari ini ya mereka-mereka para Gen Z, para kaum muda yang menjaga moralnya, akhlaknya, ya itu akan menjadi pahlawan di masa yang akan datang, ya. Itu. Jadi intinya ya termasuk yang tadi ditanyakan oleh Bu Nunu tadi ya, yang perawat orang tua, itu pahlawan dalam keluarga. Pada dasarnya kita juga berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri demi Allah, ya kan, sebagaimana cerita dalam sejarah itu, Nabi itu pernah menyatakan bahwa kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Jadi perang melawan musuh itu perang kecil. Tapi kita kembali untuk perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Ya, itu. Artinya, ya intinya hidup ini memang ya butuh semangat kepahlawanan, kira-kira begitu, supaya kita lebih menjadi pribadi yang berdampak, yang bermanfaat buat banyak orang dan seterusnya. Sekali lagi, Allah akan menilai bukan mesti di medan perang, tapi intinya kalau sekarang berarti medan perjuangan. Medan perjuangan kita tidak harus fisik, ya. Ayo, bisa non fisik, bisa ilmu, bisa masalah tadi pangan, masalah ekonomi, masalah apapun itu. Yang penting ada niat ikhlas. Niatnya benar dan ikhlas. Maka kemudian ya berjuangnya tanpa pamrih. Itulah, Mbak, yang dibutuhkan sekarang itu. Jangan apa-apa duit. Kalau nggak dibayar nggak bantu. Gitu, kira-kira begitu. Iya, Ustaz. Atau kalau nggak ada efek elektoral nggak mau bantu. Kalau nggak diliput nggak bantu. Itu berarti ada pamrihnya. Boleh kita pamrih, tapi pamrihnya kepada Allah. Biar Allah yang membalas. Jangan pamrih kepada manusia. Terus kita siap sendirian kalau tidak ada teman yang bahasa kita mungkin menegakkan kebenaran. Kadang-kadang kita suka terpengaruh kan? Iya. Begitu sendiri nggak ada temannya. Wah, saya nggak jadilah. Iya, benar Pak Ustadz.
Nah, kita mengabdi kepada negara itu bagian dari mengabdi kepada Allah. Ya, meskipun ada istilah abdi negara ya. Jadi sekali lagi kita cinta tanah air itu juga cinta, bagian dari cinta kita kepada Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian sekali lagi sebagai penutup barangkali Mbak Momo ya. Jadi dalam momen Hari Pahlawan ini kalau kita mengkajinya dari perspektif agama kita ya, itu adalah hari untuk meneguhkan kembali semangat berjuang, semangat jihad bahasa agamanya. Dengan keikhlasan, cinta tanah air, dan itu bagian dari keimanan kita. Dan pahlawan sejati itu bukan hanya mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mereka yang hidupnya diabdikan untuk kebaikan umat, kemaslahatan bangsa, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memaknai Hari Pahlawan. Tentu dengan jenis, dengan model yang berbeda. Jadi tidak harus menjadi orang yang berperang kemudian meninggal itu menjadi pahlawan. Ya, tentu itu kan di masa lalu. Saat ini barangkali lebih banyak hal yang menuntut keterlibatan kita, semangat kita untuk berjuang untuk kemanfaatan banyak orang. Kira-kira yang dibutuhkan sekarang ekonomi ya, misalnya kita membantu ekonomi mereka yang pas-pasan, bagaimana caranya melatih mereka, memberdayakan, itu termasuk pahlawan. Begitu Mbak Momo dan mitra sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz untuk tema kita di sore hari ini yang luar biasa sekali. Dan pastinya untuk mitra lovers yang ingin tahu lebih lanjut mengenai segmen-segmen atau tema-tema yang dibahas dalam Beranda Islami sebelumnya, kalian bisa mengunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN ya Pak Ustadz ya. Nah, bisa di situ. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe juga ya mitra lovers. Dan untuk segmen Beranda Islami ada di setiap hari Kamis dari jam 4:30 sore hingga 5:30 sore mitra lovers. Untuk kali ini kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.